PHPers, siapa yang suka dibaca raut wajahnya? Yo, hari ini kita kedatangan face reader kebetulan nih, yaitu Coach Yudi Chandra. Shalom, this is time for There is Hope. Yes. Ya, karena berhubung bintang tamu kita hari ini pakai jas, jadi bicaranya agak sedikit menahan suara ya, biar agak sama bijaksana dan juga wibawanya. Dan langsung aja, PHPers nggak bisa juga. Ini udah lepas ya. Inilah dia Coach Yudi Chandra. Halo. Welcome aboard ya, selamat datang Coach Yudi. Gimana Thank you. kabarnya? Chandra. Baik, macet-macet tapi tetap seger aja. Itu dia. Boleh pinjam muka nggak sih? Oh. Kayaknya mukanya, ya oke. Malam macet tetap seger-seger saja. Luar Ini biasa. udah cuci muka 2 kali nih. Aduh, luar biasa. Hari ini kita pengen ngomongin soal harapan nih, ya kan? Coach Yudi, menurut Coach Yudi sendiri sebagai pribadi seorang tadi apa ya, businessman. Terus sekarang udah mulai merambah ke bidang pendidikan, lalu punya perusahaan, begitu banyak yang dikerjakan, ya kan? Harapannya seorang Coach Yudi dalam kehidupan itu apa sih? Harapan saya sih cuma jadi manusia bernilai ya. Itu paling penting. Karena kalau manusia nggak ada nilainya ya repot. Nggak kepake apa-apa ya? Iya, repot. Nah. Jadi contoh yang baik lah buat anak-anak saya, salah satunya. Itu dia. Simple sih buat saya, harapan ya nggak usah yang complicated tapi bermakna buat diri sendiri. Ya, tadi berarti apa yang harus bernilai, terus harus bermakna, ya kan? Jadi contoh yang bagus Jadi buat contoh yang anak-anak baik. ya. Nah, kan banyak di luar PHPers sekarang merasa mungkin saat ini dalam posisi sekarang ini mungkin kok gue kayak nggak ada harapan, kayak gue nggak ada tujuan. Nah, seorang Coach Yudi Chandra sendiri pun pernah nggak sih mengalami titik terendah dalam hidup itu? Titik terendah pernah. Apa tuh? Apa? Ya kalau bicara tentang dulu ya, kan memang saya kan dulu banyak ya yang ngerendahin dalam arti kata. Rendah gitu nggak ya? Maksudnya put down. Put down. Okay. Put down. Kan mama papa juga dulu cuma jualan asinan. Dan ya saya juga ya saya umur 15 udah mesti nyetirin mobil untuk zaman dulu masih bisa lah nggak pakai SIM atau SIM tembak kayak zaman dulu. Jujur sekarang ya. Iya. Nah tuh mobil juga isinya karena asinan itu kan ini ya lengket ya dan juga cuka. Jadi kan banyak lubang-lubang tuh mobil pickup kayak Suzuki Carry gitu modelnya. Jadi ya banyak cowok-cowok gitu ya masuk. Mobil. Ya kan kena cuka kan lubang tuh besi tuh. Bekarat ya. Ya pacaran juga naik mobil kayak gitu, ya kan. Jalan-jalan juga pakai mobil kayak gitu. Ya minjem lah masih beruntung naik mobil kan. Ya di saat itu juga banyak yang bilang, aduh nasib lu kayak gimana sih, lu mungkin jadi orang juga belum tentu bisa gitu. Jadi ya banyak lah. Jadi ya? orangnya belum tentu bisa, padahal udah gede gitu ya. Ampun lah udah. Belum lagi, panjang ceritanya, bingung nih jadinya. Jadi dulu pada saat jatuh itu karena memang intimidasi, suara-suara manusia yang bilang gitu ya? Ya manusia yang saya juga dulu pernah berhutang, dikatain, gila-gilaan. Ya dibilang, kebetulan ngutangnya waktu itu sama teman baik saya. Teman baik saya, ya bukan ngutang sih sebetulnya sih, kerja sama bisnis yang gagal ya. Oke. So dikatain abis, dipanggil sama bapaknya teman saya. Bilang, Yud lu kalau omongnya nggak bayar hutang sampai lu tua, hidup lu masih panjang, om buat susah ya. Dengan sampai diancam begitu ya? Iya, gue inget banget waktu itu di belakang itu ada patung kuankung tuh gede. Nah, saat itu gue dipanggil ke ruang tamu, ya udah dibilang gitu. Sampai lu ada umur lu masih panjang nih. Waktu itu saya masih 20-an ya. 20 tahunan. Bikin bisnis gagal. Nggak ngerti bisnis lah saat itu ya. Hancur habis. Dianggap utang. Padahal kan kerjasama ya. Karena berarti harus kembaliin gitu ya. Harus kembaliin. Dipanggil ke ruang tamu. Ya udah. Gimana nih tentang utang? Dia bilang, Om ini kan memang kita kerja sama bisnis. Tapi saya tanggung jawab. Dia bilang, umur kamu masih panjang. Om bisa buat kamu sengsara lama. Terus utangnya gimana sekarang? Gue bayar lah udah sekarang. Wih, puji Tuhan ya. Tapi saat itu sih, aduh ampun lah. Maksudnya nge-shock juga ya. Karena teman baik punya bapak kan boleh dibilang kayak saya anggap kayak orang tua sendiri gitu, ya kan? Iya.
Jadi ya shock lah saat itu kayak like wow, maksudnya kayak Jadi- ngefly gitu. Kayak bingung gitu, mau nangis juga bingung, ya kan, mau kaget juga bingung, Iya, ya kan, masih muda juga, Betul. shock kan, otoritas Betul. figur kan, Betul. sempet sampai kayak gitu, ya. Banyak kalau bicara tentang hope sih, kalau saya rasa sih manusia itu ya naik turun pasti ada, hitam putih kan pasti ada, matahari juga terbit, bakal tenggelam tenggelam, juga, tapi habis itu kan bakal terbit lagi. Hmm. Bicara tentang hidup pahit ya nano-nano lah ya. Berarti ada perasaan terpacu nggak pada saat merasa kayak di put down gitu sama mungkin orang-orang sekitar gitu? Terpacu Terpacu untuk maju. ngedown dulu, sedih dulu. Ya, Setelah itu coach juga manusia. Iya, jadi iya. sedih Coach dulu, juga manusia, sedih iya, dulu, iya. sedih dulu, Iya. ya kan. Bingung dulu awalnya. Tapi kalau saya ngelihat bahwa ya orang yang put you down, ya itu urusan dia gitu. Iya. Tapi kan kamu mau put you down yourself kan itu urusan kamu juga. Iya. Kalau saya sih ngelihat ya udah dihina ya kita bangkit lagi aja, kita maju. Hmm. Memang ngomongnya lebih gampang ya, ngejalaninnya susah. Hmm. Ketika dihina gitu juga saya kan sempat ngedown cukup lama ya. Hmm. Seminggu bengong tuh. Mempitikan diri sendiri. Bukan mempitikkan diri sendiri, bingung gitu. Kok bisa terjadi ya kayak gini, terus gue mau ngapain? Terus minggu itu. Oh. Iyalah, bingung lah ngapain, kayak ngefly gitu. Ya. Mau kerja juga males, Iya. mau mau Kayaknya kontak semangatnya patah ya. mau kontak teman baiknya juga Iya. males. Kan Iya. biasa kan ngobrol-ngobrol sama dia doang. Betul. Sekarang udah hilang udah. Terus Gara-gara- masih teman. Oh, sekarang Sekarang masih dia teman. sekarang dia ngutang sama gue. Luar biasa. seriusan. Iya, iya. Seriusan. Kali gue gak mau disebut nama. Sorry. Inisial enggak? Jangan. Nah, Nah, terus pada momen apa sih yang membuat akhirnya menemukan kembali harapan untuk bisa hidup, untuk bisa berusaha, untuk bekerja, berkarir? ya habisan mau ngarepin siapa lagi kalau ngarepin diri sendiri gitu loh. Di dunia ini simple sih, kalau pengen berharap ya harapin diri sendiri. Dari seminggu itu berarti merenung ya kan? Main game. nggak ada kerjaan apa-apa. Terus setelah seminggu itu akhirnya apa? Supaya membangkitkan semangat? Ya kayak kesambit gitu aja ya. Tiba-tiba ya udah deh gue kalau mau begini terus gue dijatoin, gue makin hancur, mau jadi apa? Baru sadar tuh ya. Ya sadar ya lu insaf Bangkit. lah gitu intinya. Maksudnya lu main game lu stres berarti di dalam kehidupan kayaknya nggak nambah deh, utang juga kagak kebayar, malah Betul. bunga nambah, betul gak? Harus kita yang lakuin ya. Ya iyalah, kerjain Harus lah. bangkit ya. Ya mulailah cari cara, cari jalan, ya kan? Karena lari dari masalah kan nggak bakal nyelesain masalah. Betul. Malah semakin lari dari masalah bisa jadi masalah makin gede loh. So Malah nambah ya. iya, orang nganggur seminggu, main game seminggu malah bukan masalah dimarahin sama bokapnya temen gue. Bokap gue juga ngamuk-ngamuk. Ngapain lu, ya kan? Iya. Terus kalau yang kita tahu nih kan selain beliau ini adalah businessman juga, bahwa sekarang adalah coach ini merupakan salah seorang yang ada di Indonesia ini adalah face rider ya. Face reader. Oh, face reader ya. Oke, face Dia bukan reader. penunggang muka. Pembaca muka. Face reader ya. Face reader, sorry, Iya. face reader. Nah, Face itu reader. tanggapannya dan sekarang gimana sih? Apa sih yang memang benar-benar lagi digeluti atau gimana? Jujurnya gini, kalau bicara tentang hidup ya, ini juga menarik. Salah satu hal buat teman-teman mungkin kalau pengen tahu ya, Ya. yang bingung tuh mau bisnis apa gitu ya, apalagi mau eksis di sosmed, ya kan. Satu kata kunci, lebih baik tampil beda daripada tampil bagus sedikit. Itu kalimat coach. Gitu ya. Kalau Kata satu kuncinya gimana? ya, kunci. Oh, udah Kata satu kunci, kata. ya kunci, Nah, benar, satu benar. Kalimat adalah gimana coach? Apa kuncinya? Kuncinya lu mesti tampil beda. Harus tampil Beda. Iya. Iya, kalau enggak lu enggak kelihatan. Simple. Iya. Semuanya hitam nih. Hmm. Ya lu jadi putih lah, kan kelihatan walaupun Jadi- tertitik. Bener gak? Menarik perhatian ya. Menarik perhatian. Itu marketing. Pantas dulu gue dibilang orang kurus tuh banyak, orang gendut jarang. Makanya saya nggak pernah mau kurus. Enggak ke situ juga. Oh, nggak ke situ ya? Enggak ke situ juga. Udah nggak kepake sekarang. Karena mungkin kurang gendut kali ya. Sudah berumur sekarang. Takut penyakit. Terus pada saat mungkin masyarakat tahu nih sekarang ya seorang coach Chandra yang memang udah banyak banget orang kayaknya nih nyari-nyari mungkin Jadi ya. apa namanya? Jadi patokan. Face Sebenarnya reader face tuh. reader tuh apa sih? Face reader itu gimana caranya ngelihat muka dan tahu sifatnya. Tapi bukan ramalan ya ini. Hmm. Bukan ramalan ya, Oh, tapi jadi- emang itu ada dalam fisik kita kan? Ada. Dan itu makin banyak ya peminatnya ya sekarang ya. Lumayan. Dan yang tadinya tuh nggak kepikiran ke situ tapi memang ya ada sekolahnya nggak sih itu?
Ini gurunya. Berarti ada sekolahnya ya, ada Gitu. sekolahnya. Ada sekolah memang berarti mempelajari apa yang ada pada raut wajah atau memang tubuh kita. Wajah aja. Wajah aja ya? Foto bisa. Oh. Nggak usah bergerak. Oh gitu. Kalau bergerak kan beda. Kita senyum sama Aspek kita yang dilihat dari wajah itu apa sih? Apa aja? gampang. Contoh jidat, Oh, jidat juga termasuk ada. mata, alis, hidung. Ya segala sesuatu yang ada wajahnya, lebar sempitnya. Diukur itu ya? Diukur. Dan itu ada ininya ya, ada pembelajarannya ya. Ada pembelajarannya, ada ukurannya. Jadi nggak sembarangan bilang, oh kamu saya lihat dari raut wajah Wah. begini nggak ada gitu. Bukan, itu penerawang. Ini scientific nih. Nah itu papers perlu dibedain ya. Pasti nanti yang ada banyak pada nanya nih, pada penasaran. Yang ada disuruh, Cos, coach liatin muka saya dong. itu masih mending. Kenapa? Ya kan? Yang bahaya itu suruh liatin mukanya orang selingkuhan saya. Nah, itu repot tuh. Oh ada yang begitu? Ada. Suster ada, macam-macam ada. Oh, Iya. wow. Satu kasus saya disuruh ngebacain suami orang. Suami saya kayaknya selingkuh ya. Oh gitu. Dibawa suaminya? Bukan, kasih fotonya. Kasih foto. Kirain. Terus saya lihat-lihat kayaknya kagak deh. Tapi kemudian kan yang nanya kan dia kan. Susah ngomong ya. Kayak gue lihat, ini fotonya kayaknya bukan dia yang selingkuh nih. Kayaknya enggak, suaminya kayaknya aman-aman aja. Tapi yang nanya nih yang kayaknya berbahaya nih. Tapi ngomongnya gimana? Oh yang nanya yang selingkuh Justru ternyata. Kelihatannya. Oh, Iya. gitu. Karena ada tanda-tanda lah. Terus pernah nggak coach mungkin gini ngelihat dari wajah mungkin atau mungkin ngelihat dari wajah yang kira-kira tuh coach lihat terus ada hal-hal yang memang sulit nggak enak untuk diungkapin tapi harus diungkapin gitu. Misalnya wah ini orang cepat mati ini atau gimana Aduh, gitu. itu peramal. Saya nggak bisa ngelewatin Nggak, Tuhan cepat mati. Atau mungkin kira-kira apa wajah yang memang kira-kira nggak enak beritanya gitu. Atau kalau nggak gini, Banyak dari sih. wajah itu yang bisa dilihat tuh apa sih dari selain kepribadiannya? Ya contohnya yang tadi kita ngomong, ini orangnya ada kecenderungan untuk aneh-aneh nggak sih secara seksual itu bisa. Oh, ada. Ya bisa gitu. kayak gitu. Waduh. Kita bisa lihat Ini juga. makin penasaran, Waduh. Papers makin penasaran nih ntar nih. Kita juga bisa lihat bahwa apakah ini orang ada kecenderungan untuk cruelty atau kesadisan gitu, sadis. Iya maksud saya gitu. Cruelty ada. Berani harus sampaikan. Gimana? Kok harus sampaikan? Gimana ya pertanyaannya kan orang kan jarang yang walaupun di depan umum ngomongnya, tolong ngomong apa aja, saya bebas. Ya kan, terus orangnya mukanya sadis. Terus berani ngomong nggak? Berarti harus ada yang disaring juga ya. Apalagi di depan umum kan. Iya. Apalagi di depan umum kan nggak mungkin. Iya. Orang yang banyak kok pengalaman di workshop aja kita ngomong yang udah aman-aman nih. Kita udah ngomong aman-aman. Kita bilang ibu sih orangnya cukup sensitif ya dibandingin orang lain. Itu kan aman ya sebetulnya ya. Enggak, saya nggak sensitif, saya paling nggak sensitif. Saya orangnya itu sensitif itu ya. Ayo. Itu udah sensitif bener. Saya nggak sensitif ya kan. Tiba-tiba tapi ini ukuran rambut ibu segini loh. Enggak, tapi saya enggak. Salah coach, salah. Banyak yang nggak terima ya. Ya. Ada juga yang nggak terima. Tapi untungnya teman kerjanya datang. Lu sensitif lagi ya udah aman. Itu udah baca ya. Nah, coach pengen nanya nih secara spesifik. Kalau alis tuh yang dilihat apanya? Yang alis bentuknya lihat tebal tipisnya, ya kan. Itu apanya? Kepribadiannya. Kemudian shape-nya gitu. Apaan? Kalau dari alis ya alis ya cuman alis aja ya. Dari jarak panjang lebarnya, jarak sama matanya. Kalau panjang tuh gimana? Kalau panjang tergantung gini makanya. Bicara wajah kita harus lihat penampangnya. Penampang dong. Jadi ibaratnya gini. Umumnya contoh ya, mata. Paling gampang mata deh, kalau alis agak susah. Bener iya, gak? Kan sekarang banyak tadi alis tato mata alis. Alis mata maksudnya. Gimana gimana yang udah tato alis? Kalau mata. Atau hidung deh, contoh nih gampang nih ya. Turun lagi hidung. Simpel ya, hidung gampang ya contohnya. Hidung lo ya kan. Kalau ditaro gitu, contohnya hidungnya, di bayi tambah gede nggak tuh hidung? Di mukanya lebih kecil gitu. Kan ada yang muka lu kan gede, bener gak? Ya kan? Muka lu kan gede nih. Kalau hidung lu ditaro di muka yang lebih kecil, tambah gede nggak tuh hidung? Iya gede dong. Gede. Hidung lu sekarang gede, kecil apa gede? Kecil. Nah kecil kan? Nah tergantung penampangnya. Paham nggak? Enggak, belum. Itu raut wajah maksudnya. Penampang. Penampang itu apa ya? Muka nih. Iya raut wajah kan seluruh. Iya raut wajah. Kerangkanya ya. Kerangkanya. Nah, tapi ini hidung enggak pas. Hidung lu kecil di muka lu. Tapi kalau lu ditaruh di muka wanita, contohnya imut-imut, cukup gede loh. Oh gitu. Masuk akal kan? Dari penampangnya nah, kita harus lihat tuh, lu nggak bisa ngomong contoh, gila ini hidung kecil banget, tergantung ditaruh di mananya. Oh gitu.
Iya kan? Mesti ngelihat penampangnya juga. Nah, itu yang harus tahu ukurannya. Dan itu ada pendidik, maksudnya ada pembelajarannya ya? Ada ukurannya, Ya contoh hidung cukup gede kan? Nah, kita kalau di tempat Reza juga cukup gede, tapi nggak gede segitu gitu loh contohnya. Betul nggak? Jadi lebih kecil kan? Iya. Jadi kita harus lihat perbandingan dengan penampangnya. Sama kayak mata. Mata ada orang yang matanya kecil banget, kalau ditaruh di muka orang yang lain bisa kelihatan lebih gede. Gitu. Ya, nah itu ada perbandingannya. Jadi nggak bisa bilang, oh matanya gede, oh kayak gini nih, belum tentu. Alis juga kan panjang pendek tuh nanyain, gue juga bingung jawabnya gimana nih. Tergantung penampangnya. Oke, kalau misalnya bisa dilihat misalnya kalau dari hidung lu kelihatannya lu boros nih. Nah itu bisa dilihat dari apanya, Cok? Kalau hidung bukan ngelihat dari boros ya. Kalau hidung sih ngelihat dari kemampuan untuk, contohnya untuk bisa cari duit gitu. Itu dari hidung? Bisa. Semakin mancung, semakin pintar nyari duit nggak? Bukan. Hidung itu kan ibaratnya gini. Kalau kita lihat radar ya, hidung itu kayak apa? Nose for apa antenanya gitu. Kayak antena. Kita ngarahnya kayak kemana. Gitu. Kalau di bahasa Inggris tuh ada yang ngomong itu nose for money. Nah, lu kan kayak antena, lu mau ngarahin kemana nih? Gitu. Pernah nggak dihindarin sama orang karena coach adalah face reader? Jadi sih jujur. Jadi ketemu coach langsung gini. Apa sih coach? Tolong coach gitu. Ada nggak begitu nggak? Ya ada aja sih. Ada aja. Takut ya dibacain. Ya cuman kalau saya juga, ya intinya gue juga ngapain bacain lu gitu. Orang nggak dibayar ya gitu ya. Satu, kedua emang gue nggak kepo ngapain. Lagian yang dibacain itu kan sesuatu yang saintifik. Ya, dan harus diukur. Capek juga ngapain. Jadi nggak semua orang ya mau dibaca ya? Ada orang yang skeptis menganggap ini sebagai sesuatu ramalan, ya kan? Walaupun kita pakai alat, ada ukurannya sebetulnya. Tapi banyak aja orang-orang skeptis. Ya udah itu ya udah ya sowot gitu loh. Iya. Aduh, emang seneng banget kalau ngomongin soal face reader ya. Jadi orang pengen sebenarnya kepo. Intinya kepo, orang pengen tahu ya. Orang pengen tahu tapi nggak mau digomongin jelek. Tapi nggak mau pengen jelek, maunya bagus-bagus aja ya. Maunya bagus tapi penasaran jeleknya apa sih gitu. Dan yang lebih sering lagi biasanya dinilai A, totonya benar-benar A, tapi dia nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Nah, coach, lu pernah merasa capek nggak sih dengan sekarang profesi lu sebagai face reader? Orang jadi pengen datangin lu, coach, baca dong muka gue dong, liatin muka gue dong, gimana, coach? Profesional ya udah pasti capek lah. Kalau umpamanya contoh sesuatu yang hobi udah jadi kerjaan ya pasti ada capeknya. Gitu ya? Contoh kayak lu kan suka ngelucu kan? Dasarnya suka ngelucu. Tapi kalau suka ngelucu tiap hari kecapek kali, ya kan? Sama. Terus apa yang dilakukan coach pada saat capek? Dinikmatin aja. Jadi gue daripada ngeliatin muka, gue ngeliat pemandangan. Ya kan? Itu ya healingnya ya? Healing dong, ngeliat Netflix. Ya kan? Ngeliat muka orang capek kan? Kadang-kadang nonton Netflix doang aja. Istri gue bilang, ini mukanya beneran jahat atau baik sih? Repot tau. Sampai istrinya nanya. Padahal seru. Padahal itu sebuah peran ya. Pada peran doang ya kan. Beneran jahat apa baik sih? Kayaknya beneran jahat. Oh gitu sampai gitu ya. Sampai dialog sama istri jadi ngomongin orang ya. Iya kadang-kadang gitu. Ya udahlah kalau gitu udah. Kok gue liat gunung kan aman ya udah. Gak ada apa-apa. Nah ini kan kemarin kita nonton nih. Bahwa Coach Chandra ini pernah statementnya sering dipakai di infotainment. Dan kemarin itu yang kita lihat, yang saya lihat pribadi itu ada di salah satu stasiun TV yang memang coach tuh berani untuk bukan melihat lah ya, melihat apa yang ada, menerangkan lah ya wajahnya, pada wajah yang memang ya kasarnya public figure, dan bukan public figure aja sih sebenarnya ya salah satu anak dari Bapak Presiden kita ya kan. Jadi tuh gimana itu? Memang pada saat itu memang mau buat atau memang karena ada yang minta? Ada yang minta. Saya sih biasanya sih ada yang minta. Kalau dulu awal-awal karena banyak yang minta, akhirnya saya mikir bikin channel YouTube sendiri aja ya. Saya bikin tuh. Tapi setelah belakangan ini saya di-set, kayaknya capek juga ngomongin orang ya. Sadar ya sendiri ya. Capek juga ngomongin orang ya. Udah akhirnya saya stop. Dan kebetulan kan memang banyak dari stasiun TV yang datang. Udahlah dari sono aja lah ya gitu. Terus ada nggak yang spesial public figure yang datang ke coach? Yang minta gitu. Nggak usah sebut nama, mungkin inisial aja. Ada sih. Tapi kebanyakan pembisnis ya. Pembisnis yang public figure. Public figure ada? Public figure nggak ada yang kenal.
Yang pertama ngerasa bukan. RB dong. RB bukan doang, tapi Richard Muntario juga. Oke. Ya, ada Coach. Siapa yang pebisnismen juga sekaligus public figure yang pernah datang? Ada lah. Inisial dong. Ada jangan deh. Jangan. Inisial aja. Jangan. Kan A sampai Z banyak. Aduh, Jangan maksa dong, Pak. udah jangan. Ini kepo, penasaran. Tapi ada yang marah nggak sih setelah dibacain gitu malah? Kan saya lihat mukanya dulu, bisa marah nggak nih orang? Oh, ada ininya ya, dijaga-jaga juga. Ya kalau orangnya sensitif ya jangan lah. Jangan dibacain. Bisa lihat juga dari karakter orangnya ya. Terus ya pinter-pinter lah kalau mau datang sama istrinya nanya tentang sesuatu ya kita cari aman lah gitu loh, ya kan. Habis gimana? Terkadang kan. Nah, kalau gitu Coach, sekarang kita pengen praktek sedikit aja. Praktek. Kita panggil Rama. Aduh. Jangan belaga sok suci ya. Ini Sini Ram, bentar Ram. Ini acara dari Shop atau dari Face nih? Dari Space nih. Kita pengen baca dulu. Biar dia ada punya harapan. Soalnya dari wajahnya nih Coach, nggak ada harapan kan? Mana? Enggak harapan banget. Iya. Memang wajahnya bulan. Enggak, tapi bulan martabak bulan nih. Terang bulan. Gimana Coach? Nih, hal pertama kalau mau ngomong tentang dia. Dia kan orangnya gak suka ngomong sebetulnya. Gak suka ngomong, betul. Iya. Jadi janganlah dipaksa ngomong. Iya. Iya, lu salah ngambil orang. Itu Iya. dia dari kumisnya apa dari mana ya? Dari bibirnya. Dari bibir. Terus jadi kan kelihatan, berarti nggak terlalu suka ngomong. Terus selain nggak suka ngomong. Iya, dan kalau ngomong juga kadang-kadang bisa agak sedikit langsung gitu ya kan. To the point. Orangnya juga teliti kok, teliti banget loh, ya kan. Okay. Detil orangnya, fokus. Jadi udah. Ada yang mau tanyain nggak? Tanyain apaan? Tuh, Jangan-jangan ngomong aja. Iya. Jangan-jangan ceweknya nanti mikir tapi, 2 kali. Tapi jujurnya, walaupun dia nggak suka ngomong, dia adalah orang yang kepo. Jadi dia sebetulnya pengen tahu. Betulnya. Orang pengen tahu ya. Cuman nggak suka di depan umum aja. Dia bakal tahu nih. Abis ini paling Google tentang gue. Oh, malu-malu kucing. Iya. Udah Rama? Puas? Oke, kembali ke alammu Rama. Terima kasih Rama. Oh gitu ya, luar biasa ya. Nah, Coach, yang pengen kita tahu sekarang ini, mungkin sekarang ini PHPers semuanya kan ada di luar sana yang sekarang ini mungkin berasa bahwa hidupnya tuh kayaknya udah nggak ada pegangan lagi, ya kan? Harapan. Udah nggak ada harapan lagi dalam kehidupannya. Nah, seorang Coach Yudi memberikan pesan dong buat PHPers semuanya di luar sana. Kalau nggak ada harapan? Iya, misalnya kalau lagi yang putus pacar, ada yang lagi mungkin di PHK, ya kan? Ada juga lagi mungkin sekarang mau hubungan sama orang tuanya lagi nggak bagus. Lagi mungkin mengejarkan dari seorang Coach Yudi nih. Proses juga. Apa yang menjadi pesan? Saya sih simple ya. Setiap kali ada gelap pasti ada terang. Ya pertanyaannya kalau lagi gelap banget ya cari cahaya lah. Cari cahaya. Fokus. Cari cahaya. Cari harus Tuhan terus fokus ya. Cari cahaya, jalan pelan-pelan, jangan pas gelap malah diem, atau jangan pas gelap malah lari-lari kacau galau, tapi malah fokus kepada cahaya itu, fokus cari cahaya itu terang itu sendiri, itu sendiri dimanapun itu. Di balik terang itu ada harapan, ada jawaban, dan juga pasti ada yang Sang Maha Kuasa, pasti, yaitu Tuhan. Pasti. Fokus cari cahaya. Mantap. Fokus terus melangkah dan percaya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, PHPers tuh salah satu yang keren banget yang boleh diikuti dan diingat bahwa masih ada cahaya juga yang boleh dapat menerangi setiap langkah kita, dan jangan patah semangat, harus semangat terus. Betul. Kadang-kadang kita harus berdiri diam supaya tahu kemana Tuhan ingin mengarahkan kita. Itu dia. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Yudi Chandra sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih buat PHPers. Jangan lupa juga tolong share, like, komen, dan juga subscribe ya channel kita ini dari Shop Official. Dan juga jangan lupa follow IG-nya di TIH_bukan_official. Iya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Coach Yudi ya. Betul. Terima kasih Coach Yudi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih PHPers. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. There is hope. Thank you. God bless.